Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat yang mulia ini, khatib berwasiat bagi diri pribadi khatib, kemudian bagi para jamaah sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, serta meninggalkan, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Peganglah keimanan ketakwaan dimanapun, kapanpun, sedang apapun, dengan siapapun. Peganglah keimanan dan ketakwaan, karena sesungguhnya diterimanya amalan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dari keimanan dan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di pertemuan khutbah sebelumnya, ketika khatib menyampaikan materi di tempat ini adalah terkait bagaimana seorang muslim atau bagaimana kita harus menjadi hamba-hamba yang memakmurkan masjid. Dan di antara salah satu tanda orang yang masuk ke dalam kategori memakmurkan masjid adalah ia yang senantiasa melakukan sholat wajib 5 waktu di masjid. Maka oleh karena itu, di kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, penting kiranya kita membahas terkait sholat itu sendiri. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa pembahasan kita terkait sholat pada Jumat, khutbah Jumat kali ini? Karena kita melihat fenomena yang sangat luar biasa di sekitar kita. Misalkan saja yang terdekat kemarin di tanggal 10 Zulhijjah atau pada tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah, banyak di antara kita yang melakukan ibadah kurban atau melakukan sholat Idul Adha, tetapi dalam keseharian sebelumnya
ia tidak memperhatikan sholat 5 waktunya, atau juga melihat 3 bulan ke belakang, bulan Ramadan, banyak di antara kita yang menunaikan ibadah puasa, tetapi sholat 5 waktunya dilalaikan dan bahkan naudzubillah ditinggalkan. Banyak pula orang-orang yang dermawan, orang-orang yang senantiasa memberi infak dan sedekah, tetapi dalam kesehariannya orang yang rajin berinfak dan bersedekah itu tidak memperhatikan sholat wajib 5 waktu. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kita lihat bagaimana kedudukan sholat 5 waktu sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semuanya. Dan kewajiban sholat 5 waktu hanya berhenti dilakukan oleh seorang hamba ketika hamba tersebut memasuki liang lahat, bahkan sedang terbujur kaku pun di ICU kalau sadar, maka ia masih wajib untuk sholat, apalagi yang sehat. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pentingnya sholat, pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Dalil yang pertamanya adalah sholat merupakan tiang agama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang disampaikan oleh sahabat mulia Mu'adz radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salat wa dirwatu sanamihi al-jihad. Ketahuilah bahwasannya pokok perkara akan diterimanya amalan seorang hamba, kunci yang pertama adalah ia masuk Islam membaca syahadat. Kemudian dilanjutkan wa amuduhu as-salat, dan tiangnya adalah salat. Sebuah bangunan akan berdiri dengan kokoh kalau tiangnya kuat. Bagi kita sebagai manusia, tiang kita adalah kaki. Kalau kaki kita lemah, maka kita tidak akan berdiri dengan kuat. Yang kedua sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pentingnya sholat 5 waktu adalah karena amalan yang paling pertama yang akan dihitung, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil mizan, di yaumil hisab, adalah sholat 5 waktu. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu." Sesungguhnya amalan dari seorang hamba yang pertama akan dihitung di hari kiamat adalah sholat 5 waktunya. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Siapa saja yang sholatnya bagus, baik, dilakukan 5 waktu beserta berjamaah, maka ia akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Tetapi kalau sholatnya bolong-bolong, bahkan ditinggalkan,
Maka kata Rasulullah SAW, ia akan mendapatkan kerusakan. Dan berhati-hatilah dengan rusaknya sholat, otomatis ibadah-ibadah yang lainnya pun akan buruk. Karena kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang dari berbuat keburukan dan fahisyah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saking pentingnya salat, yang ketiga, perintah salat harus mengajak keluarga. Kita tidak boleh melakukan sholat apalagi sebagai kepala keluarga, membiarkan anak-anak kita, membiarkan istri kita ketika datang waktu sholat dibiarkan saja. Lihat hadis Rasulullah SAW. Dalam hadisnya yang mulia yang disampaikan Amr bin Shu'aib, Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis sholat." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, ketika ia memasuki usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u isri sinin, dan berilah pelajaran, berilah teguran yang keras ketika anak tersebut memasuki 10 tahun. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu, kita semuanya dengan 3 alasan tadi, bahwasanya yang pertama, sholat adalah tiang agama. Yang kedua, amalan yang pertama akan dihisab adalah sholat. Kemudian perintah sholat juga harus mengajak keluarga. Artinya sholat 5 waktu ini begitu penting bagi kita semua untuk senantiasa jaga, untuk senantiasa kita laksanakan. Sedang apapun kegiatannya, dimanapun kita berada, ketika datang waktu sholat, maka dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat, syukur-syukur bisa dengan berjamaah datang ke masjid, mampir ke masjid kalaulah kita sedang dalam perjalanan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di akhir zaman ini dalam Al-Qur'an, setelah meninggalnya para nabi maka akan datang suatu golongan yang lalai, yang meninggalkan sholat 5 waktu. Terkait kelalaian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalilnya adalah akibat kelalaian seorang hamba ketika melakukan sholat adalah fawailul lil musallin. Neraka lailah yang akan menjadi tempat orang yang lalai, yang menunda-nunda terhadap sholat.
Lantas bagaimana bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu? Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat ke-59, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Seseorang yang meninggalkan sholat, maka ia akan disiapkan suatu tempat yang namanya ghayya. Apa itu ghayya? Ibnu Mas'ud menafsirkan ghayya itu adalah sungai di bawah neraka jahanam. Kemudian yang kedua, dalam hadis Rasulullah SAW ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat adalah ia akan dibangkitkan, akan dipersahabatkan di yaumil qiyamah bersama Fir'aun, bersama Namrud, bersama Haman, dan juga Ubay bin Khalaf. Ketahui kenapa Qarun? Karena orang tersebut sibuk mencari harta sehingga ia lupa akan sholat. Kenapa ia akan dibangkitkan dengan Fir'aun? Ia senantiasa sibuk bekerja, mencari kedudukan, maka ia lupa terhadap sholatnya. Ia akan dibangkitkan dengan Fir'aun. Kenapa dengan Haman? Karena ia sibuk untuk mencari kekuasaan, sedangkan ia lupa akan sholat, maka ia akan dibangkitkan dengan Haman. Dan yang terakhir, Ubay bin Khalaf, bagi orang-orang yang sibuk terus berdagang tapi ia melalaikan sholatnya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah Jumat singkat ini bisa bermanfaat bagi diri pribadi khatib, kemudian bagi para jamaah sekalian. Di akhir ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemudahan dalam meniti kehidupan, mencari maisha dan nafkah untuk keluarga kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Ayyadihum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Doa ya Allah, tunjukkanlah bahwasanya yang benar itu adalah benar, maka berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami untuk melakukan kebenaran tersebut. Doa ya Allah, tunjukkanlah bahwasanya yang salah adalah salah, maka berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami tidak melakukan kesalahan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin.